Shalom, selamat datang mahasiswa Kristen 2013 di Kampus Biru Universitas Brawijaya. Di sini kita berkumpul sebagai satu persaudaraan seiman di dalam unit aktivitas kerohanian Kristen. Unit aktivitas kerohanian Kristen atau UAKK itu adalah suatu wadah yang mengkoordinir kegiatan persekutuan yang bersifat gabungan yang dinamakan dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK. Nah, pada mau tahu kan apa aja PMK yang ada di Universitas Brawijaya ini? Nah, kemudian ada banyak sekali PMK yang ada di UB. Ada PMK Christian Community, ada PMK Efrata, ada PMK Malyaki, ada PMK Philadelphia, ada PMK Daniel, ada juga PMK Joshua, ada PMK FK, ada PMK Devi, kemudian ada PMK Yeskiel, ada PMK Effort, dan ada PMK Immanuel. Kemudian ada 3 CPMK, yaitu CPMK PKH, CPMK Vokasi, CPMK UB Kediri. Nah, selain ada beberapa PMK yang ada di UB, UAKK juga memiliki wadah talenta yang akan mengembangkan bakat teman-teman semua. Yang pertama ada Amasia yang bergerak di bidang paduan suara. Kemudian ada GOG yang bergerak di bidang tamborin, dan yang terakhir adalah Tabun yang bergerak di bidang seni teatrikal. Akhir-akhir ini banyak banget pemuda-pemudi Kristen yang meninggalin Tuhan Yesus cuma buat pacar, ngikutin organisasi tertentu, atau demi hal-hal lainnya. Ngomong-ngomong soal setia nih, apa sih setia itu menurut teman-teman mahasiswa Kristen? Tuhan sudah setia pada kita hingga Dia rela mati dan sekali salib untuk menebus hidup kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita juga menyerahkan itu untuk setia pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus sudah setia sama kita sampai rela mati dari hidup kita, maka kita pun juga harus setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Adalah sebuah ketulusan, tidak ingkar janji dan tidak berkhianat, berpegang teguh pada suatu komitmen yang telah dibuat bersama. Setia itu tetap pada satu hati, satu tujuan, dan satu tujuan. Setia itu adalah berkorban sampai akhir. Gak peduli orang lain mengatakan apa tentang kesetiaan kita, gak peduli cobaan, gak peduli rintangan yang kita hadapi. Yang penting kita setia. Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus setia baca firman, setia saat teduh, supaya Tuhan selalu menolong kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa Kristen di Universitas Brawijaya, mari kita setia dalam hal apapun. So, be faithful in everything. Setia adalah berpegang teguh, lalu dia tidak berubah, dia tidak neko-neko, dilihat maupun tidak dilihat. Lalu menurut firman Tuhan, ada yang mengatakan dalam perjanjian baru,
setia pada perkara-perkara kecil dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil kepada pasangan, sedangkan perkara besar adalah setia kepada Tuhan. Apakah kau sudah setia pada Tuhan? Nah, jadi pengertian kesetiaan itu sendiri adalah berpegang teguh pada janji dan pendiriannya, patuh, taat, dan bagaimanapun juga beratnya tugas yang harus ia jalankan, ia tetap melaksanakannya, tetap memenuhi janjinya. Begitu pula kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus tetap memenuhi kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Setelah teman-teman sekalian semua mengerti apa itu arti setia, pastinya juga akan bertanya-tanya, buat apa sih setia itu? Karena Tuhan lebih dulu setia pada kita. Kesetiaan Tuhan terbukti ketika Tuhan turun ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk setia kepada Tuhan dan terus melayani Tuhan. Menurut saya kesetiaan kepada Allah itu adalah dimana pada saat kita memiliki hati seorang hamba yang selalu mau berbicara dengan Dia setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya dalam setiap kehidupan kita dan nafas kehidupan kita, dan seorang hamba yang selalu mau bernyanyi, berdoa dan bersyukur dalam Dia, mungkin melalui persekutuan kita, mungkin melalui gereja kita, mungkin melalui kelompok tumbuh bersama kita dan di dalam lingkungan kita dan sebagainya. Dan intinya adalah kita memiliki hati yang mau menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan namanya. Kok ketemu lagi? Apa kabar? Dari mana? Habis kuliah. Ini aku juga baru kuliah mau balik. Oh iya, Nen, jangan lupa ya. Iya, apa? Data persekutuan jam 11. Oh iya, ntar aku usahain deh. Oh yaudah deh kalau gitu deh ya. Bye. Dadah. Halo? Hei, ya ampun, aku kira siapa nih? Iya, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Ketemuan, ayo, kapan? Jam 11, di mana tos? Jam 11 ya? Bentar ya. Oh iya, Nen, jangan lupa ya. Iya, apa? Data persekutuan jam 11. Kayaknya nggak bisa deh. Iya, soalnya aku ada persekutuan doa nih. Iya, next time aja yuk. Ya, oke. Jadi setia menurut pendapat saya itu adalah ketika kita udah berpikir di awal itu sebuah kepercayaan kita, dan itu tuh harus kita lakukan dari awal sampai akhir meskipun banyak halangan, banyak rintangan yang menghadang kita. Jadi menurut itu setia seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya mengundang teman-teman semua untuk menjadi duta-duta yang berani mengungkapkan kesetiaan bukan karena perkataan kita atau pemikiran kita, tapi hanya karena oleh pemikirannya yang di atas saja. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana cara kita mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan? Pertama, kita harus takut akan Tuhan dan hidup dalam perintah-Nya. Kemudian, kita harus setia dalam iman, pengharapan, dan juga mengasihi Tuhan. Yang paling penting adalah kita harus meningkatkan komunikasi kita kepada Tuhan dalam doa, selalu bersekutu bersama saudara seiman, dan juga yang paling penting adalah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita.
Cara kita untuk menjaga kesetiaan kita pada Tuhan adalah dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, gereja, dan melayani. Jadi teman-teman, meskipun kita sering banget mengecewain Tuhan, meskipun kita sering banget menggunakan tentunya, tapi ingat, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tetap setia menemani kita dalam kondisi apapun. Jadi teman-teman, tetap setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah telah membuktikan kesetiaannya hingga Dia rela mati di atas kayu salib demi kita. Maka dari itu, kita harus hidup sesuai dengan perintahnya, taat dan juga setia kepadanya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan mampu menyaksikan karyanya yang ajaib, yang mampu menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jika Allah setia, bagaimana dengan kita? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti yang sudah dikatakan teman-teman mahasiswa Kristen tadi. Salah satunya adalah dengan giat-giat bersekutu bersama saudara seiman. UAKK adalah wadah yang menyediakan untuk aspirasi semua teman-teman mahasiswa Kristen dan juga untuk memberikan kontribusi yang positif. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih gambaran PMK itu menurut teman-teman mahasiswa Kristen? PMK itu udah kayak keluarga kedua buat aku, tempat sharing, tempat curhat. Biar teman kita banyak ini di fakultas, cuma teman-teman PMK lah yang bisa membacking kita secara rohani. Nah, disitulah fungsi PMK sebenarnya. PMK itu juga wadah buat kita yang punya talenta, yang udah Tuhan kasih buat kita. Buat kalian semua, kita tunggu ya pelayanannya di PMK. PMK ya? PMK sih menurutku itu suatu komunitas, dan bukan dibilang komunitas juga sih, sebaiknya itu disebut sebagai keluarga besar kita di fakultas, di mana kita bisa saling bertemu, saling mengasihi dan saling melayani untuk menjadikan visi misi Kristus di dalam fakultas kita ini agar dapat terwujud. PMK itu adalah tempat orang-orang berintelektual yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang tinggi. Jadi, PMK itu adalah surga di kampus. PMK adalah tempat atau wadah berkumpulnya mahasiswa Kristen untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan, mendalami firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam PMK ataupun di luar PMK itu sendiri. Untuk teman-teman semua harus aktif di PMK-nya agar kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira teman-teman juga pasti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan UAKK dan PMK. Nah, melalui UAKK dan PMK ini diharapkan kita bisa menguatkan satu sama lain di dalam iman dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Last but not least, kami segenap keluarga besar mahasiswa Kristen Universitas Brawijaya mengucapkan selamat datang di Universitas Brawijaya. Selamat datang. 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 Selamat datang.